Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama saya Pendeta John Lafat Sinaga, kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui pertemuan kita pada minggu ini, yaitu minggu ke-12 setelah Trinitatis, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 19, dimulai dari ayat yang ke-13 hingga ayat ke-20. Sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, jemaat PKPS Saresot Bandar Lampung, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mengundang saudara-saudara untuk menundukkan kepala. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami rasakan, yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, pada ibadah pertemuan kami minggu ini, kami hendak mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan kami mampu untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul dari ayat 13 hingga ayat ke-19, yaitu pasal 19. Demikian firman Tuhan. Anak-anak Sikewa, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat, dengan berseru katanya, Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari orang imam, kepala Yahudi yang bernama Sikewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca tadi dari Kisah Para Rasul 19 ayat 13 hingga ayat 20. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hingga pada saat ini banyak cara yang dipakai orang, banyak cara yang digunakan orang-orang tertentu untuk mendapatkan sebuah keuntungan, baik itu secara materi, baik itu keuntungan secara untuk menambah pengikut dan sebagainya. Bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan tersebut.
Nah, demikian halnya yang terjadi dalam Efesus, yaitu dalam kitab Kisah Para Rasul ini pasal 19 dikatakan bahwa Paulus sudah berada di Efesus. Nah, ada apa yang terjadi di Efesus? Ternyata Paulus menjumpai dalam Efesus ini, dalam pelayanannya selama 3 bulan pertama, Paulus mengunjungi rumah ibadat dan memberitakan tentang kerajaan Allah, memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan, dan melakukan tindakan yang memang hampir berbeda dengan orang-orang yang berada di tempat yaitu tukang jampi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya dalam perjalanan pelayanan Paulus juga pasti menghadapi banyak tantangan, banyak rintangan, dan Paulus tentunya mencari cara bagaimana supaya banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dan banyak orang yang mau memberi dirinya untuk menerima Yesus. Nah, kita lihat dalam ayat ke-8, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat. Di situ ia mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, mereka tidak mau menerima, mereka tidak mau memberi diri untuk mengikut Kristus. Tentunya ketika ada sekelompok orang yang tidak mau memberi diri untuk mengikut Kristus, tindakan Paulus di sini adalah dia memisahkan orang-orang yang mau menerima Kristus dan orang-orang yang tidak mau menerima, atau orang-orang yang tidak mau diyakinkan. Nah, berarti dalam hal ini terjadi 2 kelompok. Satu kelompok itu memberi diri untuk mengikut Kristus, dan satu kelompok lagi tidak mau memberi diri untuk diyakinkan. Nah, tugas Paulus tidak berhenti sampai di situ saja. Ternyata Paulus juga melakukan usaha yang lebih lagi, yaitu Paulus melakukan pengajaran kepada orang-orang yang mau menerima Kristus tadi. Dia selalu memberi kekuatan, memberi peneguhan iman, bagaimana supaya mereka benar-benar yakin, benar-benar percaya. Kita dapat melihat dalam ayat ke-9. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Berarti Paulus tetap memberikan diri untuk melayani orang-orang yang percaya selama 2 tahun. Artinya 2 tahun adalah waktu yang lama. Tentu dalam 2 tahun itu orang-orang akan semakin banyak lagi yang diselamatkan, semakin banyak lagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, seiring berjalannya pengajaran Paulus kepada orang-orang yang memberi diri tadi untuk mengikut Kristus, ternyata Allah juga tidak tinggal diam. Ternyata Allah juga berkarya dalam pelayanan Paulus. Nah, di mana Allah mengadakan mujizat-mujizat melalui Paulus. Maka dikatakan dalam ayat 11, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Nah, ketika kita melakukan hal yang baik, ternyata Tuhan juga tidak tinggal diam. Ternyata Tuhan juga melihat dan berkarya atas kita, memberikan kita kekuatan untuk terus melakukan kebaikan.
Bahkan dalam teks kita ini, teks sebelum teks ini dikatakan bahwa Paulus dipakai Allah untuk melakukan mujizat. Bahkan memakai sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus pun bisa memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit, dan bahkan bisa mengeluarkan roh-roh jahat dari orang-orang yang kerasukan tersebut. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam situasi tersebut ternyata sangat mengganggu kelompok-kelompok tertentu, sangat berpengaruh kepada kelompok-kelompok tertentu, di mana di sini ada kelompok yang pekerjaannya itu adalah mengusir setan, dan mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai pengusir setan. Nah, jadi ada ciri ataupun ada aktivitas yang sering dilakukan oleh sekelompok tukang jampi Yahudi tersebut. Yang pertama adalah mereka ini berjalan berkeliling ke satu desa, ke satu kota, ke satu tempat, ke tempat yang lain. Itulah aktivitas mereka. Yang kedua, mencari uang dengan cara sihir dan jampi. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka bisa mengusir setan. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk memuliakan nama Yesus, tetapi tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan, yaitu uang. Nah, yang ketiga, mereka juga menyebut diri mereka sebagai peramal keuntungan orang-orang tertentu. Jadi mereka mengatakan, oh saya bisa meramal, Anda itu akan beruntung, Anda itu seperti ini, Anda itu seperti ini. Dan kemudian yang keempat, menyedot perhatian orang-orang yang sedang dirundung sedih dan kalut. Nah, hati-hati saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin pernah kita mengalami dan bahkan kita pernah melihat ketika orang sudah berada dalam kesedihan, sudah dirundung oleh kalut, sedih, dan tidak tahu jalan keluar. Sering orang tersebut mencari jalan keluar dengan cara apa? Dengan cara mencari kegelapan, dengan cara mencari ataupun meminta pertolongan dari kuasa kegelapan. Karena apa? Mungkin dalam pikirannya, kenapa hidupku seperti ini terus? Apakah ketika saya melakukan atau pergi terhadap meminta kekuatan kuasa kegelapan, saya bisa tertolong? Mungkin ada pikiran tersebut. Karena apa? Karena kehidupannya dirundung sedih dan kalut. Nah, kemudian mereka menyebut diri mereka tadi sebagai pengusir setan. Inilah yang saya sebutkan tadi di awal khotbah tadi, bahwa banyak orang yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan uang, demi mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka ini adalah anak-anak sewa. Dapat dilihat dari teks khotbah kita ini. Mereka adalah anak-anak sekewa seorang imam kepala Yahudi. Ada sebuah peristiwa yang terjadi dalam konteks teks kita pada pertemuan ini, di mana orang-orang yang menyebut dirinya tadi sebagai pengusir setan atau tukang jampi Yahudi ini, mereka mengambil perhatian. Mereka mau menarik perhatian banyak orang ketika ada orang yang sedang berada dalam kerasukan setan, kerasukan roh jahat. Mereka mengambil kesempatan, mereka mengambil perhatian banyak orang supaya status mereka tadi sebagai pengusir setan, pengusir iblis diakui dengan cara menyebut nama Tuhan Yesus. Dikatakan dalam ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi
nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka memakai nama Tuhan Yesus dengan memiliki maksud tertentu. Ada dua makna yang terkandung dalam kata ketika mereka mengatakan, aku menyembah kamu dengan nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Nah, makna yang pertama adalah jika roh jahat tunduk pada mantra yang diucapkan dalam nama Tuhan Yesus tadi oleh orang-orang yang tidak percaya tadi, oleh orang-orang tukang jampi tadi, maka mereka akan berkata bahwa dengan demikian ajaran Kristus tidaklah benar, karena percaya atau tidak percaya kepada Kristus tidak ada bedanya. Jadi mereka memakai nama tersebut, nama Yesus itu, ya kalau itu kalau roh jahat itu tunduk kepada nama itu, ya mereka tidak terlalu ambil pusing, berarti benar. Nah, kemudian makna yang kedua adalah jika setan-setan itu tidak tunduk pada nama Tuhan Yesus, mereka akan berkata kepada orang yang memberi diri tadi untuk mengikut Kristus, berarti nama Tuhan Yesus itu tidak ada bedanya. Kami menyebut nama lain untuk mengusir nama setan, tetapi ketika itu tunduk kepada nama tersebut, berarti nama Tuhan Yesus dengan nama yang lain itu sama. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang terjadi ketika roh jahat tadi bertanya kepada mereka yang mengatasnamakan Yesus? Katanya di sana adalah, aku mengenal Yesus dan Paulus aku kenal, tetapi kamu siapa? Nah, tentu hal tersebut menjadi suatu hal yang di luar dari pemikiran orang-orang tersebut. Nah, maka hal tersebut menjadi hal yang luar biasa karena Allah yang bekerja. Ya, artinya Allah tidak tinggal diam untuk apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan Yesus tersebut, karena mereka adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus, tetapi mereka mengatasnamakan Yesus. Mereka tidak percaya, mereka tidak mengikut Kristus. Lalu mengapa mereka memerintahkan Allah untuk berbuat kepada orang-orang yang disebut tadi, kepada orang yang dirasuki oleh roh jahat? Melihat apa yang terjadi dan mendengar perkataan roh jahat itu, mereka otomatis ketakutan, mereka otomatis lari, mereka otomatis sangat gugup karena di luar dari apa yang mereka pikirkan. Dan bahkan ketika hal tersebut dilakukan oleh Allah, maka semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan, memberi diri untuk mengikuti Kristus, dan mereka juga akhirnya mengakui perbuatan-perbuatan mereka yang sebelumnya mereka pernah melakukan hal tersebut, dan mereka juga membeli kitab-kitab yang begitu mahal. Ya, kalau di sini dikatakan nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Tentunya harga yang mahal. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apa yang boleh kita ambil dari renungan pertemuan kita pada hari ini melalui peristiwa tersebut yang berada tadi di Efesus itu? Membuat banyak orang yang percaya kepada Kristus, membuat banyak orang mengikut Kristus, membuat banyak orang memahami tentang kerajaan Allah. Namun hingga pada saat ini masih ada
yang bermain-main dengan kuasa kegelapan. Kemudian ada pertobatan yang timbul di sana dan mengakui perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan kuasa kegelapan. Maka kita juga diminta, jika ada di antara kita yang melakukan atau yang meminta kuasa kegelapan, akuilah kepada Tuhan dan tinggalkanlah. Meskipun Anda beli, Anda membayar dengan harga yang mahal. Karena apa? Tidak ada gunanya untuk meminta pertolongan dari kuasa kegelapan, tetapi mintalah pertolongan dari Tuhan, karena Tuhan yang berkuasa atas bumi ini. Kemudian yang berikut adalah jauhkanlah diri dari hal menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan kita. Menjauhkan diri dari hal-hal yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, mendapatkan tahta, mendapatkan wanita, mendapatkan pria, dan sebagainya. Tetapi ikutilah apa yang menjadi aturan-aturan Allah kepada kita. Kemudian yang berikut adalah jauhkanlah hidup Anda dari kegemaran, jauhkanlah hidup Anda dari kebiasaan yang merusak jiwa, yang menjauhkan kita dari Allah. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam topik kita minggu ini adalah menang terhadap kuasa Allah. Kita akan pasti menang ketika kita mengandalkan kuasa Allah, yaitu Roh Kudus yang senantiasa memberikan kita kekuatan untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Kiranya firman Tuhan ini dapat mencerahkan iman kita, dapat membangkitkan semangat kita, dapat membuat kita semakin semangat untuk melakukan hal-hal yang baik dan menjauhkan diri dari kuasa kegelapan. Amin.